Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kita sampai di pertemuan kedua. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penguatan mengenai perkalian vektor, karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengulangan vektor. Nah, perkalian vektornya ada dua. Yang pertama adalah perkalian titik dan perkalian silang. Oke, kita mulai dulu dari perkalian titik. Jadi apa sih perkalian titik itu? Jadi perkalian titik atau perkalian dot itu nanti akan menghasilkan yang namanya skalar. Nah, perkalian dot ini dituliskan dengan simbol itu U dot V, di mana U dan V adalah vektor, dan untuk dua dimensinya maka didefinisikan oleh U dot V sama dengan U1 U2 dot V1 V2. Kemarin kita sudah tahu ya bahwa kalau misalnya dituliskan seperti ini kurung lancip, itu berarti dia adalah besaran vektor. Nah, U1 ini adalah komponen dari vektor U pada sumbu X, U2 ini adalah komponen vektor U pada sumbu Y. Demikian juga untuk V1 dan V2. Sehingga ketika kita kalikan, maka nanti dikalikan dengan perkalian dot ya, perkalian titik, maka didapatkan U1 V1 plus U2 V2. Nah, kalau 3 dimensi berarti ada di sumbu Z yaitu U3 dan V3. Maka kalau dikalikan, maka U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3, di mana ini kalau sudah dijumlahkan seperti ini akan menghasilkan satu nilai dan dia adalah besaran skalar. Artinya tidak ada arah, hanya ada nilai saja. Nah, sifat-sifatnya itu ada beberapa. Yang pertama, jika U, V, dan W, jadi sekarang ada 3 vektor ya, adalah vektor dan ada suatu konstanta C yang merupakan bilangan skalar, maka untuk perkalian titik dia bersifat komutatif, artinya U dot V itu akan sama dengan V dot U. Berlaku sifat distributif yaitu U dot V plus W itu sama dengan U dot V plus U dot W. Kemudian jika dikalikan dengan C dengan suatu besaran skalar, maka C dikalikan dengan U dot V itu adalah sama dengan C kalikan U dulu dot V. Begitu juga bisa U dulu didotkan dengan CV. Kemudian jika ada suatu vektor 0 dikalikan dot dengan U, maka akan menghasilkan nilai skalar 0. Dan jika ada U dot U atau suatu vektor didotkan dengan dirinya sendiri, itu akan menghasilkan suatu besaran skalar kuadrat dari U. Jadi nilai U-nya tinggal dikuadratkan saja. Nah, jika kita sekarang ada yang namanya sudut theta yang merupakan sudut terkecil tak negatif antara vektor-vektor bukan 0, U, dan V. Jadi kalau digambarkan misalnya di sini itu ada vektor U dan di sini ada vektor V dan di sini adalah theta, yaitu sudut terkecil yang tak negatif antara kedua vektor U dan V. Maka U dot V itu adalah U kalikan dengan V, nilainya masing-masing dikalikan dengan kosinus theta. Nah, vektor U dan vektor V itu saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus itu seperti ini ya. Ini katakan vektor U, ini adalah vektor V. Jika dan hanya jika perkalian titiknya U dot V adalah 0. Jadi, karena di sini U dot V-nya itu adalah UV cos theta. Nah, di sini kalau tegak lurus berarti ingat bahwa tegak lurus tetanya adalah 90 derajat. Maka cos 90 derajat. Nah, cos 90 itu berapa? Adalah 0. Maka U dot V-nya adalah 0. Nah, ini dikatakan bahwa U dot V ini, U dan V vektor ini dia saling tegak lurus. Nah, vektor U dan vektor V yang dia saling tegak lurus disebut sebagai ortogonal. Nah, sekarang kita belajar tentang sudut arah. Jadi sudut-sudut terkecil tak negatif antara vektor 3 dimensi A dengan vektor basis IJK disebut sebagai sudut arah. Jadi terhadap vektor basis IJK ya. Jadi katakan saya punya vektor A sama dengan A1I A2J plus A3K, maka cos alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A tadi terhadap vektor basis I. Jadi kalau kita tuliskan dulu ya. Jadi saya punya A dot I sama dengan A besar dari vektor basis itu kan kemarin sudah kita pelajari ya. Besar dari vektor basis itu adalah 1. A kalikan 1 cos alfa. Jadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A terhadap vektor basis I. Jadi
cos alfa sama dengan vektor A dikalikan dengan I dibagi dengan A kali 1 adalah A. Sedangkan kalau kita kalikan ya, jadi A sama dengan A1I plus A2J plus A3K didotkan dengan I. Nah, berarti kan yang menghasilkan hanya ini, A1. Jadi tinggal A1. Sehingga kita dapatkan vektor A dot vektor basis I adalah A1 per A. Sesuai dengan ini ya. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, adik-adik dapat membuktikan bahwa sudut arah untuk antara vektor A dengan vektor basis Y itu adalah sesuai dengan yang ini. Begitu juga untuk yang vektor A terhadap vektor basis K. Nah, nanti kalau ditotalkan, maka akan didapatkan bahwa cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1. Nah, ini kalau misalnya adik-adik menghitung ini semua kemudian tidak sama dengan 1, berarti something is wrong. Jadi silakan dicek kembali perhitungannya. Nah, apa sih manfaat dari perkalian dot ini? Kita dapat menentukan proyeksi. Jadi diketahui jika ada vektor U dan V, dan jika theta adalah sudut antara keduanya, di mana kita anggap bahwa tetanya tadi adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh U dan V dan dia non negatif. Dari gambar di samping tampak bahwa ada W di sini yang merupakan suatu vektor yang juga berada dalam searah dengan terhadap V. Nah, nilainya apa? Nilainya W ini adalah U cos theta. Jadi kalau kita lihat kan dia adalah proyeksi dari vektor U terhadap vektor V, maka ini adalah vektor W. Nah, kalau kita lihat nih ya, berarti W-nya kan searah dengan V. Dengan panjangnya itu kan adalah kelipatan tertentu terhadap V. Maka dapat dituliskan vektor W ini sama dengan CV untuk sebarang bilangan skalar tak negatif C. Jadi C-nya ini positif, boleh kurang dari 1, boleh lebih dari 1, tapi dia patokannya hanya tak negatif. Jadi kalau kita perkirakan dari sini ya, untuk W sama dengan CV, untuk digambar ini C-nya adalah pecahan karena W-nya itu lebih kecil, lebih pendek ketimbang vektor V. Jadi kalau kita tuliskan, maka U cos theta-nya itu sama dengan panjangnya W tadi, yaitu sama dengan C dikalikan dengan V. Kalau saya pakai yang suku pertama dan suku yang kedua, saya dapati C sama dengan U dibagi dengan V dikalikan dengan cos theta. Nah, cos theta ini sama dengan apa? Kita balik lagi ya. U dot V itu kan sama dengan UV cos theta. Berarti cos theta itu sama dengan U dot V dibagi UV. Nah, berarti cos theta-nya saya ganti dengan ini, saya substitusikan di sini. U per V dari yang depan, cos theta-nya adalah U dot V dibagi dengan UV, maka U-nya kan saling coret nih. Jadi meninggalkan U dot V vektor nih dibagi dengan V kuadrat, yaitu nilai dari V dikuadratkan. Dengan kata lain, kalau saya kembalikan C-nya lagi ke dalam W, kan C sama dengan W per V, maka W per V-nya sama dengan U dot V per V kuadrat. V-nya saling cancel, jadi W-nya sama dengan U dot V dibagi dengan V. Nah, seperti ini. Ini untuk saya mencari W itu ya, W nilai aja ya. Sementara untuk cari W yang vektor, berarti dikalikan lagi dengan vektor V. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya hapus aja daripada salah paham. Kita lanjutkan. Untuk yang W ini disebut sebagai proyeksi vektor U pada V. Jadi sudah jelas ya, ada vektor U diproyeksikan ke vektor V, maka dia adalah vektor W tadi. Nah, sedangkan proyeksi skalarnya hanya didefinisikan oleh U cos theta. Dari mana? Dari tadi kan kita punya U dot V yang terakhir. Untuk yang skalar yang nilainya aja ya, itu kan U dot V dibagi dengan V. Yang terakhir tadi sebelum saya hapus. Nah, ini kan UV cos theta dibagi dengan V. Maka untuk yang proyeksi skalarnya adalah W-nya sama dengan U cos theta. Untuk yang vektornya ya yang atas ini ya. Ini yang vektor. Yang ini yang skalar, yang tadi sebelum saya hapus dulu ya.
terus kemudian saya kalikan dengan V lagi, saya bagikan dengan V lagi, maka didapatkan U cos theta. Seperti itu. Nah, apa aplikasinya di fisika atau di IPA? Di sini bisa umumnya dikaitkan dengan kerja. Jadi kerja yang dilakukan oleh gaya konstan F pada benda bergerak di sepanjang garis P sampai Q adalah besar gaya yang pada arah gerak tersebut dikalikan dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini berarti dengan kata lain pada fisika kerja itu adalah besaran skalar, karena kalau kita selesaikan dengan perkalian titik itu kan pasti hasilnya adalah besaran skalar. Aplikasi yang lainnya adalah terkait dengan bidang. Jadi dikatakan di sini saya punya vektor n yang komponennya adalah A, B, C, A. Atau kalau kita tuliskan dengan notasi di SMA dulu, AI plus BJ plus CK merupakan vektor tak nol dan ada suatu titik P1, X1, Y1, Z1. Maka himpunan titik-titik P, X, Z yang memenuhi ini P1P, vektor P1P didotkan dengan N sama dengan 0 adalah bidang yang melalui titik P1 tegak lurus terhadap N. Jadi saya punya ini harusnya N biasa ya. Ini harusnya N biasa. Ini juga harusnya N biasa. Nah, saya punya P1P. Jadi ini adalah vektornya X min X1, Y min Y1, Z min Z1. Dari mana? Dari vektor ini kan kalau kita tentukan P1P itu adalah komponen masing-masing ya. Jadi kalau saya punya maka di sini P min P1 X, P min P1 Y min P min P min P1 Z. Nah, didapatkan yang ini. Kita kalikan dengan N. Berarti kan kita kalikan P1P tadi didotkan dengan N. Ini kan berarti saya punya P min P1X, P min P1Y, P min P1Z didotkan dengan A, B, C. Nah, otomatis kan dikalikan dengan komponen yang bersesuaian, maka A akan dikalikan dengan P min P1. Nah, P min P1X ini apa? X minus X1 dari ini tadi. Jadi dapatkan A, X min X1 plus B, Y min Y1 plus C, Z min Z1. Nah, jika X, Y, dan Z ini variabel, maka A, X1, B, Y1, C, Z1 ini adalah konstanta. Dan yang suku ini bisa disatukan. Akhirnya didapatkan bentuk yang terakhir ini yang diwakili oleh D ini adalah total dari seluruh konstanta yang ada. Sedangkan AX, BY plus CZ itu dari yang ini dikalikan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba dulu latihan soal. Adik-adik silakan mengerjakan. Nanti kalau ada yang sulit, seperti biasa nanti di forum diskusi. Nah, sekarang kan forum diskusi sudah ada pembahasan soal nomor 1 sampai 5 dari kelompok 1. Silakan ketua kelasnya, ketua offering-nya atau PJ-nya menambahkan satu topik diskusi latihan soal part A. Nah, di sini akan membahas seluruh latihan soal yang ada di latihan soal part A. Ini ada 11 nomor, seperti itu. Jadi jika ada yang ditanyakan, kita bahas bersama di forum diskusi. Jadi saya harap semuanya mengerjakan supaya bisa dibahas bersama. Kita lanjutkan untuk perkalian silang. Jadi untuk tadi perkalian titik itu kan menghasilkan besaran skalar. Kalau perkalian silang ini nanti menghasilkan besaran vektor. Jadi katakan saya punya dua vektor 3 dimensi yaitu U dan V. Nah, kalau saya kalikan di sini kalau adik-adik lihat masih ada kurung lancip, artinya nanti hasil dari U cross V ini adalah besaran vektor. Jadi kalau saya kalikan, di sini ada komponen sumbu X adalah U2V3, U3V2 ini komponen sumbu X-nya, U3V1 min U1V3 ini komponen sumbu Y-nya, dan U1V2 min U2V1 adalah komponen sumbu Z-nya. Nah, cara mudahnya daripada ngapalin panjang kayak begini, adik-adik kan sudah pernah mengerjakan soal matriks. Nah, U cross V ini itu bisa diselesaikan dengan menentukan determinan, menempatkan
vektor-vektor basis di baris pertama, diikuti komponen-komponen U1, U2, U3 dari vektor U di baris kedua, dan V1, V2, V3 dari vektor V itu di baris ketiga. Nah, nanti pasti akan didapatkan hasil yang sama. Bedanya apa? Kalau yang ini tadi bentuknya dalam bentuk kurung lancip, ini nanti adik-adik akan dapatkan dalam bentuk I, J, dan K. Nanti bisa dong dikonvertkan aja, tinggal merubah bentuknya ke dalam bentuk yang kurung lancip. Tinggal menempatkan di sini, koma ini di sini, koma yang ini di sini. Seperti itu. Nah, berbeda dengan aturan perkalian titik, pada aturan perkalian silang ini dia tidak bersifat komutatif. Karena dia adalah besaran vektor, maka ketika U cross V itu diselesaikan, hasilnya tidak akan sama dengan V cross U. Karena arahnya adalah berlawanan, maka ada tanda negatif di sini. Interpretasinya apa? Jadi jika U dan V adalah vektor 3 dimensi dan theta adalah sudut antara keduanya, maka kalau kita dotkan ya, jadi salah satu vektor dengan hasil dari perkalian silang tadi didapatkan U. Kemudian salah satu dari yang tadi, yang misalnya tadi yang pertama yang U, sekarang yang V, didotkan dengan perkalian silang tadi hasilnya, maka juga akan didapatkan 0. Artinya bahwa U cross V, hasilnya ini U cross V tadi, itu tegak lurus terhadap baik U-nya maupun V-nya. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau saya punya vektor U di sini, saya punya vektor V di sini, lalu saya crosskan, maka hasil crossnya adalah sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Adik-adik menggerakkan 4 jari dari posisi U dulu, terus ke posisi V. Nah, hasil crossnya itu adalah ibu jari adik-adik sekalian. Jadi ini adalah U cross V. Berarti kalau ini adalah suatu bidang, ada di bidang itu ada vektor U dan vektor V, maka U cross V ini dia tegak lurus terhadap bidang di mana terdapat U dan V tadi. Dan ini berarti kalau kita dotkan U dengan U cross V, karena tadi pengertian di perkalian titik kalau dia tegak lurus, ortogonal ya, itu berarti dia hasil dotnya adalah 0. Jadi seperti ini. Artinya bahwa U dan V itu tegak lurus terhadap hasil crossnya. Nah, ini berarah pada kesimpulan yang kedua ya, bahwa U, V, dan U cross V itu saling ortogonal. Nah, sekarang kalau kita selesaikan, maka U cross V ini adalah UV sinus theta. Silakan ini dibuktikan. Nah, dua vektor U dan V pada ruang 3 dimensi dikatakan paralel jika dan hanya jika U cross V-nya sama dengan 0. Nah, paralel itu bagaimana? Jadi misalnya saya punya ini vektor U nih. Saya punya lagi vektor V. Nah, berarti kan sudut yang dibentuk karena paralel kan adalah 0 derajat. Nah, ketika dimasukkan ke persamaan ketiga ini, maka U cross V-nya itu kan adalah UV sin 0. Nah, sin 0 ini berapa? 0. Maka hasilnya adalah 0. Dikatakan bahwa vektor U dan vektor V ini dia adalah paralel. Nah, silakan ini dipelajari sifat-sifat aljabarnya. Sudah kita dapati tadi bahwa dia antikomutatif, tapi dia juga masih bisa distributif, tapi distributif kiri ya. Kemudian juga distributif terhadap konstanta bilangan skala tertentu. Kemudian kalau suatu vektor tadi diperkalikan cross dengan suatu vektor 0 adalah menghasilkan vektor 0 lagi. Beda kalau tadi kita pakai yang perkalian titik ya. Kita dapatkan hasilnya adalah 0 tetapi dia skalar. Tapi kalau di perkalian silang 0 tapi dia 0-nya adalah 0 vektor. Seperti itu. Nah, ini U cross V dot W sama dengan U dot V cross W. Kemudian U cross V sama dengan U dot W kalikan V. Ini beda lagi ya. Ini artinya U dot W kan adalah, katakan kita punya besaran skalar, hasilnya adalah X dan ini hasilnya adalah Y. Ingat saya tidak menggunakan notasi vektor, berarti X dan Y ini adalah skalar. Jadi skalar dikalikan dengan V adalah berarti kelipatan X dari vektor V dikurangi dengan kelipatan Y dari vektor W. Nah, sekarang kita akan tentukan nih posisi dari IJK ya. Jadi saya misalkan punya vektor sebentar.
Saya punya vektor ini adalah X, jadi di sini adalah arahnya Y. Kemudian ini adalah arahnya J, yaitu searah sumbu Y, dan saya punya vektor K. Nah, tentukan dari I cross J itu bagaimana? Pakai kaidah tangan kanan. Jadi 4 jari itu posisinya di I, kemudian kita putar 4 jari tadi ke posisi J. Maka ibu jarinya adalah posisi K. Ini I cross J adalah K. Gitu juga kalau J kita putar ke K. Maka J lurus kita putar ke K. Seret. Maka jempolnya itu akan menunjukkan ke arah I. Begitu juga dengan K cross I. Awalnya 4 jari ke atas, putarkan ke I. Maka arah J-nya akan masuk ke dalam layar. Nah, masuk ke dalam layar ini adalah vektor J. Nanti silakan dicoba kalau misalnya nih saya kalikan J cross I. Apa yang terjadi? Sama dengan apa? Nah, J 4 jarinya masuk ke dalam layar, putarkan ke sisi kanan layar. Maka arahnya jempolnya itu akan ke bawah ya. Akan ke bawah seperti ini. Nah, ini apa? Kalau atas ke atas itu K-nya positif, kalau ke bawah berarti K-nya negatif. Minus K. Nah, silakan dikerjakan latihan soal part B seperti yang latihan soal part A. Tambahkan ketua offeringnya untuk menambahkan satu topik diskusi baru, yaitu topik latihan soal part B. Ini dikerjakan, kita diskusikan bersama. Oke adik-adik, saya rasa sekian dulu penguatan dari saya. Mari kita berdiskusi bersama di forum diskusi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.